Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab sulitnya jodoh. Nah, apa aja sih kenapa ada orang gitu sulit dalam mendapatkan jodohnya? Di sini yang pertama itu kurangnya kedekatan kepada Allah. Ya, namanya Allah itu ya pemilik cinta gitu, pemilik jodoh. Ya kalau misalnya pengen dapat jodoh, ya dekatilah yang memiliki jodoh, yaitu Allah. Ya, kemudian juga durhaka kepada orang tua. Di sini juga hati-hati ya, mungkin kenapa ada orang gitu sulit mendapatkan jodoh, ya mungkin ya durhaka kepada orang tua, jarang bantu orang tua, jarang baik sama orang tua, senangnya malah nyusahin. Nah kalau misalnya seperti itu, ya takutnya kembali lagi jadi itu penyebab sulitnya orang yang mendapatkan jodoh gitu. Ya namanya orang tua itu ya sebagai jimat dan sebagai keramat kita. Ya juga namanya orang tua itu ya ketika dizolimi ya insya Allah doanya mustajab. Kemudian ya ketidaksiapan hati. Ya ketidaksiapan hati mungkin ada rasa takut, ada rasa ragu ketika mencintai seseorang, yang mungkin karena sebabnya itu bisa disebabkan karena traumatis, ya mungkin tengah jatuh cinta, lagi sayang-sayangnya, kemudian tinggal pergi gitu. Ya itu bisa saja terjadi trauma, atau misalnya pernah berumah tangga kemudian dicerai, takut lagi ada orang yang suka, terus takut maksudnya dikhianatin, itu menjadi suatu penyebab gitu, takut untuk mencintai seorang lagi. Nah ini juga perlu dihindarin, yang namanya misalnya jangan naif jadi orang, misalnya ada sakitin sama cowok itu atau sama cewek gitu, ya bukan berarti semua cowok gitu sama gitu, atau sama cewek sama jahat gitu. Ya pasti ya ada juga orang yang baik. Kemudian juga ada harapan yang berlebihan. Nah ini juga ya penyebab orang yang suka di PHP-in ya terlalu berharap berlebihan sama orang. Misalnya dikasih apa, dikasih makanan, jajanin, jalan-jalan, seakan-akan berharap suatu saat dia pasangannya. Nah itu jangan terlalu berharap seperti itu. Kalau dia ya maksudnya gentle, bukan hanya jalan-jalan, ngajak makan, tapi diajak ke orang tuanya, diajak serius. Itu orang yang misalnya ngomong I love you itu ya bakal kalah sama dengan orang yang ngomong kobil tuh gitu. Ya kan? Ya jangan berharap berlebihan. Yang berharap itu ya kepada Allah, jangan kepada manusia gitu. Kemudian tingginya kriteria, ya ini jangan terlalu tinggi kriteria. Ya misalnya pengen pendidikannya S3, kaya, terus ganteng gitu, mapan kayak gitu, itu terlalu berharap tinggi kayak gitu. Ya memang ada kalau orang seperti itu ya, tapi belum tentu orang seperti itu suka kepada Anda. Ya kalau Anda memiliki kriteria, pilihlah kriteria yang bisa menerima Anda gitu. Jadi bisa menjadi sama-sama cerminan Anda gitu. Kafah artinya ada kesetaraan, kesamaan. Kalau Anda misalnya sarjananya S1 ya silahkan pilih kriteria yang S1, atau misalnya ada lebih sedikit tingkatnya. Yang misalnya Andanya SD tapi berharapnya lulusannya SD, berharapnya S2, ya sulit mendapatkan itu. Ya seminimalnya ya
mapan misalnya kriterianya, seenggaknya punya akhlak yang baik gitu. Itu yang lebih diutamakan, kriteria memiliki akhlak yang baik. Kemudian adanya dosa yang tidak disadari, yang mungkin saja ketika penyebab dari sulitnya jodoh itu ya karena mungkin ada dosa-dosa yang tidak sadari, baik maupun kecil yang besar. Mungkin ada pernah nyakitin orang, menzalimin orang, atau misalnya zina mata, atau misalnya ya pokoknya misalnya ya suka nyakitin atau gimana, itu kan dosanya yang kerasa tapi bikin sakit hati orang, yang mungkin orang doain kamu ya malah jadi timbal balik gitu. Kalau misalnya ada hal itu ya perbaiki gitu, jangan sampai terulang lagi. Kemudian terlalu juga mengejar karir juga bisa menjadi menghambatnya jodoh. Terlalu fokus, ya pendidikan juga penting, karir juga penting ya, tapi juga jangan sampai melupakan namanya Anda dalam pernikahan gitu. Karena namanya pernikahan itu ya untuk mendapatkan keturunan ya, jadi Anda dapat keturunan, jadi penerus Anda itu sendiri ya. Bisa saja kan Anda menikah sambil menjalankan karir itu sendiri ya. Namanya menikah juga gak selamanya juga menghambat karir Anda. Banyak gitu orang-orang yang nikah, punya anak, dan juga karirnya bagus juga nggak ada. Yaitu tergantung bagaimana Anda manajemen. Dan terkadang ketika Anda belum menikah karirnya jelek, pas ketika menikah karirnya malah lebih baik gitu. Kemudian ya kekanak-kanakan ya, kadang ya orang mungkin orang labil gitu. Namanya sifat kekanak-kanakan itu ya gak melihat umur. Kadang orang yang udah tua juga ya masih labil gitu ya. Orang misalnya kekanak-kanakan itu ya tidak susah untuk bertanggung jawab, senangnya main-main gitu. Kalau misalnya dikasih amanah ya gak dijalanin, gak serius gitu ya. Misalnya ya pacaran bertahun-tahun ya itu berarti gak pernah serius gitu. Ditanya nikah kapan, jawabannya nanti, belum ada kerjaan atau apa. Itu sifat kekanak-kanakan tuh masih labil gitu, bingung untuk menjalani hidup yang sesungguhnya. Nah, mungkin tambahan lagi ya, mungkin kenapa sulit jodoh ya, mungkin bisa saja ya orang tersebut ya ada aja jin yang suka gitu, sehingga si jin itu ketika ada orang yang suka ya mengganggu gitu. Kalau misalnya terjadi seperti itu ya yang harus dilakukan namanya melakukan ruqyah syar'iyah untuk melepaskan ikatan jin itu dari orang yang diganggu gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.